audiens yang hadir tadi banyak bertanya dan punya interest yang tinggi mengenai kelistrikan untuk kepulauan. Dan memang mereka pengen tahu sebenarnya di mana batu sandungnya mengapa listrik kepulauan belum bisa berkembang secara sempurna di Indonesia. Sini kan banyak pertemuan konsultan mechanical electrical, jadinya pertemuannya di sini sih lebih dominan, lebih ke ketemu dari sisi-sisi konsultan sama lihat dari tim-tim yang biasa berperang di proyek sih, lebih ke situ sih sebenarnya. Usually we get to meet about 80% of local visitors and about 20% of international visitors. Tempat meeting point yang sangat bagus karena customer-customer kami yang lama akan muncul yang kita nggak tahu dan sangat efisien daripada keliling Jakarta, temu customer satu persatu. It's also the opportunity to discover new leads, to talk to people that we usually don't talk, and to showcase our solution. Kemudian mungkin di masa depan bisa saya gunakan sebagai alternatif dari komponen-komponen yang selama ini saya gunakan. Jadi biar komponennya nggak itu mulu kali ya. Kita ikut di event Elektrik Indonesia, terutama yang diselenggarakan oleh Pamerindo, kurang lebih hampir 7 kali sejak berdirinya CIN di Indonesia tahun 2005. Sebenarnya agak menyesal sih kenapa nggak dari tanggal 11, karena emang seru dan dapat banyak vendor baru yang mungkin nanti bakal bisa lebih kompetitif dengan vendor yang selama ini kita gunakan. Banyak sekali informasi dan teknologi yang sangat pesat sekali yang membuat saya wow gitu kan, dan luar biasa sekali. Dan banyak produk-produk yang lain yang kita bisa tahu 2 tahun lalu nggak muncul, sekarang muncul apa aja. Dan kita bisa lihat kompetitor perkembangannya, produk-produk kita yang dulu Schneider nggak ada, sekarang sudah ada. Nah, ya ini buat refresh kita untuk kedepannya itu ngapain. Keep it up and see you in 2 years. Would you be able to imagine your life without power, without access to energy? Difficult, right? As much as energy seems to be an inseparable part of all our lives, there are still over 1 billion of us who have no access to it. Also, with the ever-expanding urban population, the demands for energy are at an all-time high. We, at Himmel, work towards ensuring accessibility of energy for every human being around. Because energy ignites lives in ways like nothing else does. Himmel is a multinational manufacturer and provider of electrical products that successfully combines global expertise with local knowledge. We focus on long-term partnerships with customers and offer products that meet real needs and ensure adequate compatibility for common usage. All our products are the best possible combination of affordability and reliability, which means we provide great products at attractive costs and ensure complete originality of all components for safe installation and usage. Our innovative solutions ensure access to safe, reliable, efficient, and sustainable energy for all. Having a presence in over 70 countries, Himmel is a truly global company with a product portfolio that spans across 5 categories. Low voltage power distribution, final distribution, industrial control components,
motor control and protection, power energy management, the gold standard products of this extensive product portfolio find application in both residential and commercial segments and go a long way in creating efficient homes and business units. Our business mission is not about a few graphs or sales figures. It is about a lot of smiles and hopes that access of energy would bring to people's lives. We are Himmel. Audiens yang hadir tadi banyak bertanya dan punya interest yang tinggi mengenai kelistrikan untuk kepulauan. Dan memang mereka pengen tahu sebenarnya di mana batu sandungnya mengapa listrik kepulauan belum bisa berkembang secara sempurna di Indonesia. Sini kan banyak pertemuan konsultan mechanical electrical, jadinya pertemuannya di sini sih lebih dominan, lebih ke ketemu dari sisi-sisi konsultan sama lihat dari tim-tim yang biasa berperang di proyek sih, lebih ke situ sih sebenarnya. Usually we get to meet about 80% of local visitors and about 20% of international visitors. Tempat meeting point yang sangat bagus karena customer-customer kami yang lama akan muncul yang kita nggak tahu dan sangat efisien daripada keliling Jakarta temu customer satu persatu. It's also the opportunity to discover new leads, to talk to people that we usually don't talk, and to showcase our solution. Kemudian mungkin di masa depan bisa saya gunakan sebagai alternatif dari komponen-komponen yang selama ini saya gunakan. Jadi biar komponennya nggak itu mulu kali ya. Kita ikut di event
Elektrik Indonesia, terutama yang diselenggarakan oleh Pamerindo, kurang lebih hampir 7 kali sejak berdirinya CIN di Indonesia tahun 2005. Sebenarnya agak menyesal sih kenapa nggak dari tanggal 11, karena emang seru dan dapat banyak vendor baru yang mungkin nanti bakal bisa lebih kompetitif dengan vendor yang selama ini kita gunakan. Banyak sekali informasi dan teknologi yang sangat pesat sekali yang membuat saya wow gitu kan, dan luar biasa sekali. Dan banyak produk-produk yang lain yang kita bisa tahu 2 tahun lalu nggak muncul, sekarang muncul apa aja. Dan kita bisa lihat kompetitor perkembangannya, produk-produk kita yang dulu Schneider nggak ada, sekarang sudah ada. Nah, ya ini buat refresh kita untuk kedepannya itu ngapain. Keep it up and see you in 2 years. Would you be able to imagine your life without power, without access to energy? Difficult, right? As much as energy seems to be an inseparable part of all our lives, there are still over 1 billion of us who have no access to it. Also, with the ever-expanding urban population, the demands for energy are at an all-time high. We, at Himmel, work towards ensuring accessibility of energy for every human being around. Because energy ignites lives in ways like nothing else does. Himmel is a multinational manufacturer and provider of electrical products that successfully combines global expertise with local knowledge. We focus on long-term partnerships with customers and offer products that meet real needs and ensure adequate compatibility for common usage. All our products are the best possible combination of affordability and reliability, which means we provide great products at attractive costs and ensure complete originality of all components for safe installation and usage. Our innovative solutions ensure access to safe, reliable, efficient and sustainable energy for all. Having a presence in over 70 countries, Himmel is a truly global company with a product portfolio that spans across 5 categories. Low voltage power distribution, final distribution, industrial control components, motor control and protection, power energy management, the gold standard products of this extensive product portfolio find application in both residential and commercial segments and go a long way in creating efficient homes and business units. Our business mission is not about a few graphs or sales figures. It is about a lot of smiles and hopes that access of energy would bring to people's lives. We are Himmel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara webinar Energy Talk Series 4 yang merupakan salah satu rangkaian dari pameran Electric and Power Indonesia. Perkenalkan, saya Lydia Citra. Senang sekali pada kesempatan pagi ini saya akan memandu Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Edi Widiono yang merupakan founder Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia atau PJCI. Juga para pembicara yang telah hadir bersama kita, Profesor Dr. Insinyur Suhono H. Supangkat, selaku Director Smart City and Community Innovation Center ITB Indonesia dan Chairman of Indonesian Smart Initiative Association. Juga Bapak Rendro Yoko Ignatius selaku Director for Electricity and Wholesale Business PT Indonesia Comnet Plus, a subsidiary of PT PLN Persero. Webinar ini diselenggarakan oleh Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia atau PJCI bersama dengan PT Pamerindo Indonesia mengangkat topik Smart Building for Resilient City yang disiarkan melalui online forum via Zoom webinar. Webinar ini disponsori oleh Himmel Indonesia, Puma Elektrik Niaga, dan Harvestindo Sukses Sentosa. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut saya akan bacakan tata tertib untuk para peserta selama webinar ini berlangsung. Demi kelancaran acara dan kenyamanan bersama, kami informasikan bahwa kami akan mematikan audio, suara, dan kamera Bapak Ibu sekalian. Sesi webinar hari ini akan kami rekam dan akan kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu sekalian melalui email atau dapat juga Bapak Ibu mengunjungi website kami di www.electricindonesia.com selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar. Webinar ini memiliki kapasitas 500, maka dari itu kami akan menggunakan sistem first come first serve bagi peserta yang telah mendaftar. Dan bagi para peserta yang akan mengajukan pertanyaan atau komentar, Bapak Ibu dapat juga menuliskan pertanyaan dalam box Q&A yang terdapat di bagian bawah layar komputer Bapak Ibu dengan menyebutkan kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan dan pastinya dimohon untuk menggunakan kalimat yang singkat atau to the point dan tidak mengandung syarat. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian juga akan dijawab oleh pembicara namun disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini, berhak mendapatkan sertifikat online dari materi presentasi slide berdasarkan request. E-sertifikat akan dikirimkan 5-7 hari kerja setelah peserta mengisi survei yang telah disiapkan oleh panitia. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan presentasi dari para pembicara, mari kita dengarkan bersama kata sambutan dari Bapak Edi Widiono selaku founder Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia atau PJCI. Selamat siang, Bapak Edi. Halo, selamat siang, Pak Edi. Mungkin masih di mute, Pak? Pak Edi? Iya, oke. Tadi sudah terdengar sedikit, Pak? Oke. Selamat siang. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya cukup jelas didengar? Cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti rangkaian dari webinar yang diselenggarakan oleh Pamerindo Indonesia bersama PJCI dengan sponsor dari Himmel Indonesia, Puma Elektrik Niaga, dan Harvestindo Sukses Sentosa Electronic Solutions. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentunya bahwa topik yang dipilih pada siang hari ini yaitu topik Smart Building for Resilient Cities adalah suatu topik yang sebenarnya sangat atau sudah sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi bersama khususnya di Indonesia ini. Mengapa? Karena sebenarnya konsep resiliensi
itu merupakan kelanjutan dari konsep reliability yang lazim dikejar. Kami dari Jaringan Cerdas Smart Grid itu dulu selalu berupaya untuk mencapai tingkat reliability, tingkat keandalan yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Tetapi dengan semakin berubahnya dunia yang kita tinggali ini, ada bencana alam, ada serangan teroris dan sebagainya, maka konsep reliability bergeser menuju konsep resiliensi, yaitu konsep di mana apa yang pasokan energi kita itu harus mampu bertahan tidak saja dari permasalahan yang berada di dalam jaringan yang ujungnya adalah reliability, tapi juga bertahan terhadap dinamika-dinamika yang datang dari luar, seperti tadi saya sampaikan, bencana alam, serangan teroris, dan sebagainya, dan mampu mempertahankan diri, ya, meskipun harus mengurangi pasokan dan sebagainya, tetapi tidak sampai menyebabkan apa yang disebut blackout. Dan dalam bangun resiliensi sistem energi kita, ya, itu bangunan, buildings, dengan subsistem pendukungnya merupakan bagian yang sangat penting di dalam upaya kita mempertahankan jaringan pasokan energi kita dalam segala situasi ini. Smart home system, smart building, ya, itu adalah generik daripada smart home, itu membutuhkan suatu tingkat kecerdasan tertentu untuk bisa bertahan dan menjalankan perannya sebagai bagian dari resiliency system. Ya. Smart grid, jaringan listrik, itu memastikan resiliensi, reliability untuk pasokan listrik. Konsep ini meningkat menjadi smart energy system, di mana tidak hanya pasokan listrik, tetapi pasokan energi, misalnya gas, ya, dan barangkali juga dikembangkan nanti dengan pasokan air bersih, ya, pasokan untuk transportasi, ya, menjadi smart energy system yang terintegrasi sehingga tingkat efisiensi bisa diperbaiki melalui integrasi tersebut. Itu adalah integrasi yang bersifat horizontal dari berbagai pasokan energi. Ya. Tapi secara vertikal, ya, juga dilakukan integrasi-integrasi, dan kalau kita mengenal yang disebut Industri 4.0, ini merupakan pengintegrasian baik horizontal maupun vertikal dengan objektif adalah untuk mencapai efisiensi di dalam banyak hal. Ya. Smart building adalah bangunan dasar dari smart cities, di mana efisiensi menjadi tujuan utama, tetapi juga di dalamnya atau efisiensi yang ingin dicapai, energi efisiensi, ini merupakan bagian dari layanan terintegrasi dari perkotaan. Seperti diketahui, dasawarsa ini barangkali lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan, ya, dengan segala layanannya, dan kita sudah melihat problem-problem perkotaan, kemacetan, polusi, dan sebagainya. Ini terus-menerus menjadi tantangan bagi kita-kita yang bergerak di bidang energi. Oleh karenanya, saya menganggap bahwa topik hari ini, Smart Building for Resilient Cities, dengan pembicara Profesor Suhono Harso-Supangkat, Bapak dari Smart City Indonesia, dan Saudara Rendro Yoko, salah satu direktur prominent dari Indonesia Comnet Plus, ya, yang merupakan anak perusahaan PLN di bidang telekomunikasi. Ini merupakan pembicara-pembicara yang sangat tepat untuk membawa topik ini kehadiran kita semua.
dipandu oleh Saudari Novianti, ya, dengan pengalaman sebagai pengajar di Universitas Trisakti. Mudah-mudahan webinar ini akan memenuhi hasrat kita untuk mengetahui secara lebih dalam, ya, peran dari smart building di dalam mendukung resiliensi dari kota dan bagaimana bangun terintegrasi dari smart building, smart energy, smart city di dalam mencapai tujuan energi efisiensi. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pembicara, kepada moderator, kepada para sponsor, dan selamat menikmati webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Edi, betul sekali. Pastinya besar harapan kami dalam webinar ini dapat memberikan solusi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum acara kita lanjutkan, mohon hadirin sekalian untuk dapat mengisi polling question yang akan muncul di layar device Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kami mohon kesediaannya untuk Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi aktif untuk dapat memberikan jawaban. Oke. Apakah smart building memegang peranan penting terhadap pembentukan smart city yang tangguh? Sekali lagi saya mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk dapat berpartisipasi aktif untuk menjawab polling question yang sudah diberikan. Baik, sebentar lagi. Oke. Sudah selesai dan demikian hasilnya. Kita akan keluarkan. Oke. Sangat penting rupanya baik untuk Bapak dan Ibu, smart building memegang peranan penting terhadap pembentukan sebuah smart city yang tangguh. Oke. Kalau gitu Bapak dan Ibu boleh klik close di layar Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk partisipasi Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita pada webinar hari ini, yaitu Diani Novita Nurmala Putri. Beliau merupakan Lecturer of Trisakti University. Halo Mbak Novi, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Lydia. Selamat saya siang, jelas? Mbak. Jelas, cukup jelas Mbak Novi. Oke, terima kasih. Apa kabar Mbak? Baik ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita boleh mulai Mbak untuk webinarnya ya Mbak ya? Baik. Kalau begitu saya langsung serahkan kepada Mbak Novi. Silakan Mbak. Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Lydia untuk MC kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Edi Widiono, para narasumber kita hari ini, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Jika kita berbicara mengenai resilient cities, yaitu kota yang dapat mengatasi dan beradaptasi dengan tantangan yang berubah setiap waktu, tentunya cakupannya sangat luas, bisa dari kestabilan ekonomi, public safety, infrastructure, buildings, dan lain-lain. Dan paling penting, teknologi sangat berperan di dalamnya. Nah, hari ini tema webinar kita sangat menarik sekali, yaitu Smart Building for Resilient Cities, di mana kita akan mendengarkan paparan dari para pembicara bagaimana mengaplikasikan Smart Building ini dalam pembangunan Resilient Cities. Kami ingatkan juga kepada seluruh peserta, sesi diskusi dan tanya jawab akan dilakukan setelah penyampaian materi. Jadi jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom Q&A box. Dan juga untuk itu kami harapkan kepada Bapak Ibu yang hadir agar hadir hingga akhir acara ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Profesor Suhono H. Supangkat M.Eng. Beliau ini adalah Director of Smart Cities and Communication Innovation Center, Institut Teknologi Bandung, dan juga Chairman of Indonesian Smart Initiative Association. Baik, kepada Pak Prof. Suhono, kami persilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, my video belum, sudah kelihatan ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dianing, yang saya hormati Pak Edi Widiono, Mas Retyoko, dan beberapa narasumber yang lain, Mas kalau masih ada, dan juga partisipan webinar siang kali ini.
Saya mendapat kehormatan karena bisa bersama-sama mendiskusikan satu komponen penting dalam upaya kita meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas di bangunan kita, kualitas ada di mana? Di rumah kita. Jadi pada saat awal kami diminta oleh ini, apakah kita mulai bangunan atau rumah? Nah, rumah adalah bangunan. Nah, ini saya share dulu filenya. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Iya, Pak. Kelihatan jelas. Jadi saya mendapat tugas untuk sharing terkait dengan smart building untuk kota yang tangguh. Nah, resilience ini definisinya bisa berbagai macam. Nah, pada intinya manusia atau kita pengen bahwa hidup itu lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih besar dan lebih baik dari hari ini. Sementara jumlah penduduk yang hidup di perkotaan semakin hari semakin meningkat dibandingkan dengan yang hidup di pedesaan. Tahun 60-an pada waktu ada Asian Games di Jakarta, jumlah penduduk di Indonesia itu, atau di dunia, itu baru 35% yang hidup di perkotaan. Jadi kalau Pak Edi Widiono itu tahun 63 sudah SD barangkali ya, kalau saya baru mau lahir gitu. Nah, itu di sana ceritanya masih lenggang pakai kuda atau pakai dokar itu perjalanan di dekat Semanggi sana. Tapi tahun 2010-2020 ini luar biasa, Jakarta macet, Bandung macet, Surabaya macet, hampir kota-kota besar itu sudah boleh dikatakan kenyamanannya berkurang. Kita harus Jakarta bolak-balik membuat aturan ganjil genap, membuat aturan 3-in-1 dan sebagainya sudah bolak-balik. Yang pada intinya adalah ingin membuat kota itu lebih baik, membuat kota itu lebih nyaman. Karena mulai tahun 80-an mungkin sudah beda kenyamanannya dengan sekarang. Nah, itu nanti kita bicara masalah kenyamanan dari suatu kota, definisi dari kota. Tetapi bahwa kota itu terdiri dari bangunan, terdiri dari infrastruktur yang lain, ada air, sungai, ada katakanlah jembatan, ada base, ada wahana transportasi, ada jalan, ada railway dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah untuk perjalanan orang dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke tempat wisata, atau dari rumah ke tempat tujuan yang lain. Tentu saja nanti ada hotel juga dan sebagainya. Nah, itulah kota. Kompleksitas kota menjadi cukup kompleks atau rumit karena jumlah kebutuhan yang semakin meningkat dari hari ke hari. Nah, disitulah pemikiran-pemikiran bagaimana kota dikelola yang lebih baik, kota dikelola lebih efisien, kota dikelola lebih baik lagi. Nah, di sini kita akan bicara 3 hal, yaitu tentang smart building, smart city, maupun resilience city. Nah, kita coba apa hubungannya sedemikian rupa sehingga semua itu saling kait-mengkait. Dengan contoh kasus yang di COVID-19 ini bahwa ada penularan, ada transmisi COVID dari orang ke orang, kemudian menjadi epicentrum di tempat transportasi barangkali, di tempat mal misalkan, ataupun di tempat-tempat lain. Bahkan sekarang rumah bisa menjadi tempat transmission dari itu. Nah, bangunan, building itu menjadi penting di dalam kita melihat. Sehingga orang yang mau masuk di building harus dicek temperaturnya, harus dicek ini dan dicek itu. Termasuk masuk stasiun. Nah, orang yang mau bergerak, yang dulu itu pada waktu normal, jumlah penumpang kereta itu satu hari bisa 1.100.000 untuk KRL ya. Kalau MRT itu 110.000 atau 100.000 sekian. Itu sekarang harus dibatasi, katakanlah sepertiganya atau maksimum setengahnya. Nah, maka pada waktu dibatasi bagaimana masuk di stasiun,
sehingga terjadi suatu desak-desakan. Nah, bangunan ini yang berkuasa, yang bertanggung jawab siapa? Nah, ini menarik ini. Kemudian nanti kita bicara yang lain. Nah, kami selama 5 tahun, 6 tahun ini mencoba mendefinisikan smartness. Ada smart city, ada smart hospital, ada smart building. Nah, ini baru terjemahan dari beberapa, pengambilan dari beberapa. Tapi kalau dari kami, smart city itu adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya waktu, sedemikian rupa, sehingga kota tersebut bisa meningkatkan kualitas hidupnya, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan. DKI Jaya atau Jakarta sedang mengarah kepada kota yang berbahagia. Inovatif City menuju Happy City. Pada waktu pertemuan delegasi Indonesia dan Cina 2 minggu yang lalu, itu Pak Menteri Ristek kita bicara masalah Happy City. Nah, ini menarik itu Happy City. Happy City itu kan membuat warganya yang bahagia. Warga itu tinggal di bangunan, warga itu tinggal di rumah, warga itu tinggal di suatu apartemen. Nah, bagaimana kita membuat suatu suasana di dalam building itu menyenangkan? Nah, ini ada beberapa definisi bahwa smart building itu adalah bangunan yang terintegrasi dengan infrastruktur komunikasi, dengan menggunakan data, dan autonomous intelligent processing. Itu yang advance banget kan? Autonomous vehicle. Autonomous vehicle bisa kita kembangkan ke dalam autonomous system. Kita parking, ada autonomous parking. Dengan plate recognition kita nggak pakai kertas, nggak pakai ini lagi, kita pakai ini, oh ini boleh masuk, oh ini harganya sekian. Itu sudah otomatis. Itu autonomous processing. Ini yang sedang kami kembangkan juga, karena akhir-akhir ini banyak intelijen autonomous vehicle untuk ibu kota, dan ini sekarang tantangannya apakah autonomous vehicle akan masuk di perkotaan biasa. Sejauh mana tantangannya? Pasti dari bangunan ke bangunan kan, autonomous vehicle menghubungkan bangunan ke bangunan. Bagaimana infrastruktur bangunan dan kebangunan tersebut akan membuat autonomous vehicle ini jalan dengan baik. Kalau tahun ini memang Pak Jokowi di dalam 15 Januari 2020 sebelum COVID kan merencanakan bahwa ibu kota negara akan autonomous vehicle. Ini jadi tantangan gitu kan. Tapi ini kapan mulai ini kan ini direm dengan adanya COVID. Nah, smart building itu through technology that enable different object. Adanya sensor, adanya fungsi-fungsi communication dan interaksi akan di-manage dan dikontrol automated in a remote way. Ini dengan adanya IoT. Kalau kami dari smart system itu biasanya sensing, understanding, acting. Ada sensing, ada computing, ada acting. Nah, sensornya itu berbagai macam. Baik menggunakan lidar, menggunakan radar, atau menggunakan penginderaan-penginderaan yang sedemikian rupa sehingga memahami apa yang ada di depan, apa yang ada di samping, kemudian kita harus bertindak siapa. Nah, di dalam konteks smart building lainnya adalah to optimize building performance and provide any number of value service to building owners, operator, occupant, and the visitor. Nah, siapa sebenarnya stakeholder building? Ya pasti owner. Rumah ya yang ownernya, apartemen ya ownernya. Tapi kan di situ ownernya sharing. Ada investor, ada asset manager, ada city authority. Stakeholder yang lain adalah public sector and corporate organization that are leasing or occupying the building, property and facility manager, dan individual tenant and occupant. Nah, ini menarik kalau sekarang sudah banyak apartemen-apartemen di pinggir kota, tengah kota, dan di dekat kabupaten pun sudah mulai banyak. Nah, apa yang membuat nyaman kita tinggal di bangunan atau di kota? Ya pasti ujung-ujungnya ada energi nggak? Kalau nggak ada listrik bagaimana? Kalau listriknya nggak kuat bagaimana? Nah, saya sendiri sedang secara praktis sedang membuat smart greenhouse. Smart greenhouse saja sudah lumayan tantangannya membuat iklim mikro dalam satu greenhouse yang panas sekali. Nah, energy optimization itu diperlukan.
Saya membangun greenhouse untuk hidroponik, ini gara-gara work from home, saya jadi belajar farming, kemudian belajar bikin greenhouse untuk yang lebih luas di suatu kebun. Menarik itu membuat suatu optimasi dari energi untuk smart greenhouse. Smart greenhouse saja lumayan tantangannya, apalagi di building. Di tanaman itu lumayan juga ya, di greenhouse itu bagaimana supaya sayuran itu tumbuh sesuai dengan iklim atau kenyamanan sayuran untuk berproduksi. Sama, orang itu kan tinggal di ruangan, bagaimana nyaman di dalam temperatur, di dalam kelembaman, ataupun di dalam hal-hal yang lain. Kemudian lampu, kemudian bagaimana api, bagaimana monitoring, bagaimana water, bagaimana waste, bagaimana security, bagaimana HVAC, dan sebagainya. Ada komponen-komponen membangun bangunan. Di situ saling berkait satu yang lain. Nah, pemikiran smarter, bagaimana kita mengelola building dengan lebih efisien, lebih nyaman, lebih aman. Nah, sekarang orang work from home, work from building. Berarti tantangannya adalah bagaimana building itu didesain untuk nyaman, aman, sehat. Nah, sedikit-sedikit kita harus pakai masker. Sedikit-sedikit kita harus pakai sabun. Sedikit-sedikit kita harus berjaga jarak. Nah, optimalisasi-optimasi yang lain itu akan memberikan satu benefit. Baik benefit secara langsung maupun benefit yang tidak langsung. Contoh benefit yang langsung adalah kalau kita bisa mendesain dengan baik, maka operating cost-nya lebih murah. Saya juga mendesain greenhouse, smart greenhouse, bagaimana operation cost-nya murah. Bagaimana bangunan rumah itu murah, listriknya murah. Bukan murah, artinya optimum. Lower emission, itu pasti sekarang diumumkan, untuk green. Attraction for new tenant, menarik buat tenant-tenannya. Kemudian sehat dan produktif workspace. Aman, nyaman. Kemudian ada indirect benefit. For city authority adalah pekerjaan new digital, improve safety, enhance city management, green, increase citation, increase city and community vibrancy, dan increase capability to support new working. Sementara ada innovate, kalau orang researcher atau inovator adalah more effective new city services, new digital innovation ecosystem, supporting future innovation, smart building as connected intelligent node. Nah, ini tadi Pak Edi juga sudah menyatakan bahwa smart building itu bagian penting dalam smart city, karena kota itu hanya bangunan-bangunan, perkantoran, rumah, hotel, rumah sakit, pabrik, itu kan semuanya building. Jadi smart building as a connective tissue, linking a municipality and a city dengan penduduk by fostering human interaction and by supporting IoT, rich environment. Ini saya kira bahwa building dan smart city sangat related gitu ya. Kalau building itu bisa dikelola, bisa di-manage dengan baik, maka kota itu akan menjadi aman, nyaman, dan membuat bahagia. Nah, ini adalah definisi yang kami kembangkan, smart city as a city that can utilize its resources effectively and efficiently to solve any city challenges using smart solution. Smart solution itu kalau dalam kondisi yang sederhana tidak mesti teknologi, tetapi sesuatu yang impactful terhadap quality of life. Ini yang menjadi dasar. Berarti smart building itu adalah turunannya ini. Nah, smart city karakter itu ada scalable, sustainable, efficient, responsive, integrated, reliable. Ada enterprise architecture, ada business process, ada data, ada application, ada IT infrastructure, ada non-IT infrastructure. Nah, ini satu model smart city yang kami kembangkan. Jadi kami mengembangkan ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan 6 lingkaran itu yang dipakai oleh beberapa lembaga. Tapi kami sebetulnya mengembangkan itu lebih detail, dimulai dari sumber daya. Kota itu mempunyai sumber daya. Energinya bagaimana, air bagaimana, tanah bagaimana, kemudian dikembangkan dengan adanya enabler, pemungkin. Itu ada people, ada smart infrastructure, ada smart governance. Baru servis kota itu berbagai macam. Kota perdagangan, kota pertanian, industri, kota pariwisata, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, disitulah yang menjadi dasar kami membuat satu model tersebut, yang nanti didasarkan pada sumber daya yang ada di perkotaan. Nah, kota
itu bukan milik pemerintah saja, tapi merupakan ada pemerintah, ada penduduk, ada apa namanya industri, ada sekolah, ada komunitas. Kemudian kota itu bisa dibangun berdasarkan kolaborasi antara public and private. Bagaimana integrating smart building and smart technology in the next frontier require cooperation by public and private sector. Nah, hubungan PPP, public-private partnership atau kemitraan pemerintah dan badan usaha KPBU itu menjadi penting, tapi tidak sederhana. Ini adalah suatu business regulation. Nah, ini adalah possible by implementing the benefits so that all many together on a coherent strategy. Saya kira agak percepat nih waktunya, agak ini ya. Dikasih waktu sampai jam berapa Mbak Dianing? Berapa menit ya? Nah, persoalan dari politik consideration itu ada penting. Di Smart City itu tidak lepas dari masalah legitimasi, policy making, public support. Ada technical capacity issue, itu service delivery. Sejauh mana bisa men-service warganya? Administrative arrangement, organizational structure, control mechanism, maladministration, corruption, kemudian environmental context, reduce negative impact, usage on natural resources, resilience. Social concern and community engagement adalah promoting demokrasi, crime prevention, distribution of benefit, service, and product. Nah, ini adalah detect and control the spread of infection disease. Use of temperature measurement equipment that integrate intelligent video, AI, and thermal imaging. Kemudian intelligent sensing, ini penting, itu sensor. Kemudian facilitate the remote operation of building in a lockdown and interact with the grid. Connectivity for communication and entertainment is paramount. Nah, akhirnya kita bagaimana bisa membangun kota yang tangguh, resilient city, yang disiapkan agar kota itu bisa tetap stabil dalam kondisi ada apa namanya gangguan, ada banjir, ada pandemi, ada kebakaran, ada longsor dan sebagainya. Energi juga gitu ya. Bagaimana kalau ada masalah energi kekurangan? Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi kekonsernan dari resilient city. Nah, tujuannya resilient city adalah bagaimana diverse livelihood and employment, social security, finance and contingency funds, reduce physical exposure, continuity of critical services, reliable communication and mobility, effective leadership and management, empower stakeholder, integrated development planning. Nah, saya tadi adalah bagaimana karakter itu align dengan smart city karakter. Thus, it's crucial to adopt smart solution in realizing a resilient city. Nah, ini adalah threat to the city adalah technical crisis, cyber security, public safety, design infrastructure, financial crisis, economic recession. Nah, ini karena kita tantangan antara kesehatan dan ekonomi. Natural crisis, climate change, pollution, natural disaster. But another is organizational crisis, corruption, civil war, dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang sedang kita hadapi adalah resilience in time of the pandemic. Nah, bagaimana kita membuat membangun satu best building to be designed for adaptively and then designed for use a large scale emergence. Kemudian juga tentu saja bagaimana kaitan-kaitan kita terhadap problem-problem ataupun agility dan flexibility. Nah, cyber security saya kira ini menjadi penting di rumah, di bangunan, di kota. Tadi saya barusan sampai jam 2 lebih 5 menit tadi memberi narasumber di information awareness di BI Bali. Jadi bagaimana tantangan-tantangan data itu bisa diambil, barang itu bisa diambil dengan cara-cara yang semakin hari semakin hebat. Nah, barangkali ini juga bagian dari integrated mobility system adalah bagaimana expand the number of opportunity and meet the all system.
Nah, ini saya kira antara bangunan satu bangunan lain dihubungkan dengan suatu sistem smart mobility yang baik. Resilient urban energy, saya kira ini yang terkait dengan masalah energi hari ini. Bagaimana energi harus tersedia, bagaimana ini saya kira Mas Edi Widiono dengan smart grid-nya bisa memberikan solusi yang lebih terkait dengan bagaimana sumber daya energi terbarukan bisa menjadi bagian dari smart grid yang dicita-citakan. Nah, ini adalah resilient urban energy, bagaimana kita untuk mendapatkan kecukupan energi dan kita mendapatkan energi yang berkelanjutan. Ya, bagaimana ini adalah resilient energy system, policy recommendation, adaptive energy management, robust energy management, redundancy energy management, flexible energy management, resourceful energy management, dan integrated energy management. Saya kira ini yang terkait dengan resiliency energy system. Nah, ini yang bagian terakhir dari saya adalah bahwa smart city and city relation itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama antara citizen dan business owner maupun business developer untuk menjaga kota itu nyaman, aman, membahagiakan secara berkelanjutan. Saya kira itu Mbak Dianing untuk presentasi saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Suhono untuk materinya yang sangat menarik sekali mengenai smart building, smart cities, dan juga resilient cities ya Pak. Mungkin Bapak bisa lihat-lihat pertanyaan nanti di Q&A box, sementara kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama presentasi oleh Bapak Rendro Yoko Ignatius, selaku Director of Electricity and Wholesale Business PT Indonesia Connect Plus atau Icon Plus, subsidiary dari PT PLN Persero. Kepada Pak Rendro kami persilahkan Pak. Baik, selamat siang, terima kasih. Video saya masih di close. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Edi Widiono, yang saya hormati juga guru besar saya Pak Prof Suhono. Ini Pak Prof ini selalu membimbing kami yang masih belajar terus. Terima kasih juga kepada Bu Novi ya, atas guidance-nya di event webinar ini. Syukur kepada Tuhan karena kita semua sudah diberi kesehatan pada siang hari ini, kita bisa bersama-sama hadir di kesempatan webinar tentang smart building menuju ke resilient city. Saya mohon izin untuk memulai presentasi saya. Mungkin saya akan share screen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kita sudah bisa hadir di sini bersama. Di sini saya mewakili dari PT Indonesia Connect Plus, subsidiary dari anak perusahaan dari PT PLN Persero yang khusus menekuni atau bergerak di bidang information communication technology. Di sini saya membawakan judul menyesuaikan dengan topik utama yaitu smart building untuk resilient city. Di sini saya membawakan smart building, electricity energy, dan ICT access. Memang latar belakang kami dari perusahaan ICT sehingga kami nanti lebih kepada bagaimana mengatur information dan communication technology, dan juga karena kami anak perusahaan dari PT PLN Persero, perusahaan energi listrik, kami juga mungkin ada dan banyak menyentuh dalam hal tentang penyediaan electricity energy di smart building.
Demikian, ini adalah sekilas promosi sedikit bahwa smart building, smart home, smart enterprise, dan digital utility, dan juga ke smart grid merupakan bagian dari roadmap bisnis portofolio dari PT Indonesia Comnet Plus. Dan pengembangannya sedang kami lakukan terus. Saat ini kami sudah mempunyai produk smart home dan sedang mengembangkan ke arah smart building. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Suhono bahwa smart building terkait sekali dengan smart city. Di sini smart building menurut apa yang kami tekuni adalah bangunan atau building yang menggunakan proses otomatisasi untuk mengendalikan operasionalnya, seperti untuk penggunaan energi, kemudian suplai air bersih, heating, ventilasi, air conditioning, lighting atau pencahayaan, kemudian akses teknologi informasi dan komunikasi, kemudian juga kebersihan, karena saat ini concern kita lebih kepada kebersihan dan kesehatan, ya, karena ada ancaman virus COVID-19, sehingga banyak building yang dinyana sebagai cluster, sehingga kita harus taking care kesehatan. Smart building harus bisa juga mendetek atau memprotek, acting as a fortress untuk bisa melindungi tenants atau orang penghuni di dalamnya. Demikian juga smart building akan menyangkut tentang hal keamanan dan sistem yang lain. Mungkin juga perlu kita notate atau kita ketahui atau kita cirikan bahwa building di sini bisa berupa building sebagai tempat tinggal, sebagai apartemen atau sebagai tempat hunian. Kemudian building sebagai center of activity, office, gedung-gedung perkantoran, pusat bisnis, instalasi, kemudian building sebagai suatu center point of meeting point, aktiviti kemasyarakatan seperti mall, seperti stasiun, seperti gedung-gedung facility yang lain. Di sini smart building sekali lagi sudah menjadi perhatian kami di Icon Plus sebagai Power ICT yang mendukung digital utility platform untuk mengembangkan smart home, smart building, dan smart grid. Dan smart building ini, to be honest, adalah smart building design kedepannya akan menjadi future dari building industries. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita perlu concern betul. Sekarang saya ingin menghadirkan apa saja sih kriteria-kriteria smart building itu, apa saja yang biasanya tersedia, biasanya ada di dalam suatu smart building. Smart building ini ada 7 kriteria, Bapak Ibu. Yang pertama adalah smart building biasanya dilengkapi oleh building management system. Bagaimana suatu aplikasi atau suatu sistem yang memanage operasional dari bangunan tersebut. Yang kedua adalah building automation system, jadi ada suatu piranti, ada suatu aplikasi yang mengatur otomatisasi dari seluruh proses. Ini untuk kemudahan, untuk simplicity, untuk security juga. Yang ketiga, smart building biasanya memiliki atau mempunyai passive design technologies. Yang dimaksud dengan passive design technologies ini adalah bagaimana suatu kemampuan building untuk menggunakan natural resource, natural kondisi-kondisi natural yang ada untuk dukungan kepada building itu sendiri. Kemudian smart building juga menggunakan sensor-sensor untuk bisa mendapatkan data supaya dia dapat memudahkan proses manajemennya, proses otomatisasinya, dan keperluan intelijen yang lain.
Yang kelima adalah di smart building yang ideal adalah memiliki atau menggunakan smart material yang bisa juga secara intelijen akan mengatur kondisinya sendiri, compare to atau refer to kondisi-kondisi dari luar atau cuaca, kondisi kemacetan atau kondisi hujan atau kondisi gangguan yang lain. Kemudian hal yang keenam adalah intelligence gains. Intelligence gains di sini smart building yang sudah dalam tingkatan modern memiliki desain envelope atau kulit, di mana di dinding luar maupun di dalam memiliki kemampuan atau prasarana yang bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir, smart building di sini kriterianya adalah bisa menggunakan atau memanfaatkan renewable sources. Ini hal ini sudah bisa kita kenal dengan baik, kita kenali, kita alami, seperti bagaimana building itu bisa memanfaatkan energi yang tersedia di nature, seperti misalnya dilengkapi dengan solar cell di atas ataupun di kaca-kaca. Gedung-gedung di Jepang, di Eropa, di Amerika sudah menggunakan kacanya, sudah menggunakan teknologi solar cell yang terkini, sehingga dia tembus pandang, namun bisa berfungsi untuk membangkitkan listrik untuk keperluan internal dari building itu sendiri. Ini kita dari ke-7 tadi, ada hal yang major yang akan kita dalami di sini. Pertama adalah building management system. Sekali lagi, building management system adalah bagaimana gedung itu bisa memanage semua operasionalnya untuk kenyamanan atau aktivitas di dalamnya. Yang termasuk dalam manajemen sistem di sini adalah includes energy management system, kemudian pengaturan pencahayaan, kemudian pengaturan kondisi cuaca, temperatur di dalam, dan security, fire alarm, firefighting, kemudian semua tenants, public address dari tenants yang ada di dalam, kemudian CCTV keamanan, kemudian pengaturan untuk operasional elevators dan peralatan yang lain. Kemudian adalah access control, parking access, ada intrusion detection yang akan menjamin sustainability dari gedung tersebut. Kemudian telecommunication dan cadangan daya dan juga konsumsi air. Di sini building management system merupakan salah satu unsur yang ultimate, yang harus ada di suatu smart building. Di sini saya akan lebih masuk ke dalam building management system, yang terutama adalah building energy management system atau dikenal sebagai BEMS. Di sini teknologi untuk menjamin atau untuk memprovide menyelenggarakan building energy management system sudah sangat berkembang dan saat ini sangat biasa dipakai oleh gedung-gedung yang baru. Building energy management system adalah sistem yang mengontrol dan mengatur semua fasilitas dari gedung tersebut, termasuk juga energi, termasuk juga bagaimana pengaturan environment-nya. Kemudian ini akan penggunaan efektif dari building energy management system akan membantu meningkatkan bagaimana gedung tersebut mengalokasikan pemakaian energi, kemudian energi efisiensi, dan in total pada hasil akhirnya bisa mengefektifkan atau bisa mengoptimalkan operation cost dari penggunaan operasional di building tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa kuncinya adalah bagaimana pengaturan energi
di building tersebut bisa dialokasikan, bisa dikontrol, dan bisa di-manage dengan baik. Ini adalah contoh suatu building energy management system, bagaimana pengaturan energi itu dilakukan di suatu building. Misalnya pada saat malam hari tentu saja penggunaan listriknya akan berbeda dengan waktu daytime, karena mungkin kalau suatu building office maka segala aktivitas lebih banyak terjadi di siang hari. Kalau kita melihat salah satu contoh di gedung PLN Pusat, itu ada satu gedung yang pemakaiannya itu nyaris kontinu 400 kW terus sepanjang 24 jam. Nah, sebenarnya hal itu bisa dikontrol dengan building energy management system yang lebih baik, walaupun juga tetap harus mengconsider risiko-risiko jangan sampai karena mau hemat atau mau optimal, terus ada kelemahan shutdown yang terjadi, ya itu pun jangan juga kita harus jaga, harus protect supaya availability-nya selalu terjamin. Yang ketiga adalah building automation system dan artificial intelligence. Nah, di sini di dalam building automation system termasuk hal yang harus ada dan harus diatur dengan sangat cermat di smart building, karena di sini semua proses otomatisasi akan diatur, akan set supaya semuanya bisa mudah, bisa nyaman, dan bisa optimal dalam penggunaan efektivitas penggunaan energinya. Di sini semua labeling otomatisasi dikontrol, dan biasanya dalam 3 layer, yaitu level operasional atau field layer, kemudian layer processing layer, di mana di situ semua data akan menyatu untuk dikelola atau untuk dianalisa, untuk bisa dipakai di dalam pengambilan keputusan di tingkatan information layer. Di sini yang salah satu yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga smart communication dan data management, dan juga bagaimana kita bisa mengatur akses dan integrasi kepada smart city, seperti tadi disebutkan atau dijelaskan oleh Pak Profesor Suwono, bagaimana komunikasi antar building di suatu kota itu akan sangat penting, sehingga akan bisa menjamin atau bisa mendukung terwujudnya smart city. Saya juga pernah mengusulkan kepada pemerintah kota, waktu itu pemerintah kota di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bagaimana kantor gubernur itu terkonek secara ICT dan secara energi, supaya security atau supaya komunikasi antar gedung pemerintah gubernur, gedung perkantoran gubernur dengan gedung pemerintahan yang lain itu terkonek dengan satu sistem, sehingga akan memudahkan transparansi data dan pengaturan tugas. Ini adalah hal yang mendukung untuk smart building. Ini adalah produk dari Icon Plus, yaitu two waste metering system. Ini lebih ditujukan kepada building yang digunakan sebagai tempat hunian, di mana di sini adalah sistem pengukuran penggunaan tenaga listrik di tingkat-tingkat tertentu atau di ruang-ruang tertentu, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Di sini ada penggunaan fiber optics untuk komunikasi datanya, dan juga ada yang menggunakan komunikasi data melalui kabel listrik yang ada di gedung. Ini adalah salah satu opsi di mana akan mewujudkan smart meter operation center, smart meter operation di suatu gedung. Kemudian ini adalah CCTV, ini juga produk yang sudah dipunyai oleh Icon Plus, yang saat ini sudah banyak dipakai di gedung-gedung pembangkit listrik, ya, tapi ini juga sangat bisa disesuaikan atau dikustomisasi untuk ke building-building di perkotaan. Dan di sini semuanya sudah menggunakan teknologi yang terkini dengan face recognition dan
optical recognition, sehingga akan bisa menjamin security dan operasional yang baik. Dari diskusi dan penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa smart building adalah suatu keniscayaan di masa depan, di near future, sehingga kita harus siapkan bagaimana kita bisa menguasai teknologinya, arsitekturnya, desainnya, sehingga kita bisa tahu smart building itu seperti apa dan bagaimana memperlakukannya. Yang kedua adalah bahwa teknologi yang ada di smart building itu adalah yang utama adalah smart energy saving, kemudian otomatisasi dan data transfer. Dan di sini nanti lebih cenderung kepada bagaimana analisa dan evaluasinya dan komunikasi ke luar, ke gedung-gedung yang lain untuk membentuk suatu smart city di suatu kota. Dan smart building development project, yang ketiga adalah smart building development project diproyeksikan untuk terintegrasi dalam suatu smart city program. Hal ini akan lebih menjamin bagaimana kita memiliki suatu city atau suatu kota dengan building-building yang smart, sehingga semuanya pengaturan akan lebih baik, optimal, dan nyaman untuk masyarakat yang ada di suatu kota tersebut. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Dan bila ada satu hal yang nanti akan didiskusikan, kami sangat senang dan sangat welcome. Demikian waktu dan tempat, kami kembalikan ke Bu Novi. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih kepada Bapak Rendroko Ignatius. Mungkin sementara kita menunggu Pak Profesor Suwono untuk menjawab, mungkin Pak Rendroko bisa cek-cek Q&A box-nya. Untuk Bapak Profesor Suwono, Pak, untuk pertanyaan ada beberapa pertanyaan, lumayan banyak nih, sekitar 20 pertanyaan, ya. Pak. Ini Bapak mau pilih sendiri atau gimana, Pak? Saya izin sampai jam 3:30. Oh iya, oke, Pak. Ini mau Bapak pilih atau saya bacakan aja, Pak? Gimana, Pak? Bacakan, silakan. Bacakan. Saya baca. Oh ini requestation ya. Oke, sudah saya baca. Oke. Oke ya. Baik, mungkin dari pertama ya. Iya, silakan Pak, 2 atau 3 pertanyaan buat Bapak. Pas sampai jam 3:30 saya jawab ini semua ya. Baik. Ya. Untuk membangun smart system kita butuh finansial. Bisa diberi contoh, Prof. Value, ETR, PBB dan terkait smart city. Oh, terima kasih. Wah, ini tergantung case ya. Ini tidak bisa dijawab sekarang ini. Jadi bahwa ada contoh bagaimana IRR. Kalau di smart city ada juga yang sifatnya public service ya, benefit benefit dari publik ya. Jadi itu kalau yang bisnis itu banyak sekali, bahwa Gojek ataupun apa itu kan bagian dari smart city ya. Dia itu adalah layanan-layanan seperti itu. Nah, nanti layanan energi yang seperti smart grid dan sebagainya itu juga suatu bagian ini. Saya kira ya hitung aja itu, ngambil test case-nya, itu harus ada test case ya. Kemudian dari Bu Jin Oi, izin bertanya ke Pak Suwono, apakah model Bapak sudah memasukkan item budaya, etika, dan norma? Sudah Pak, kami di dalam memodelkan smart city itu ada sumber daya dan ada enabler. Nah, enabler itu ada tata kelola, ada orang, dan infrastruktur. Nah, orang dan tata kelola itu saling kait-mengkait itu. Bagaimana budaya, bagaimana etika. Nah, orang yang berbudaya, orang yang punya etika, orang yang punya disiplin itu penting di dalam pengembangan smart city. Yang ketiga adalah Bu Yasmi atau Pak Yasmi ya. Sudah banyak bangunan ilegal di kota ataupun di daerah yang mana telah memenuhi kapasitas. Tindakan apa yang dilakukan agar penduduk dapat melakukan smart building? Nah, tentu saja kondisinya kalau yang sudah ada dan sebagainya pasti tergantung situasi separah apa gitu ya. Nah, memang fungsi dari pemerintah untuk bisa memindahkan ke dalam kondisi yang lebih normal dan lebih membuat nyaman bagi hidupnya ini penting. Ini kan tata ruang. Ini adalah peran dari pemerintah untuk menyadarkan, untuk membuat satu law enforcement terhadap situasi-situasi yang tidak membuat nyaman, tidak membuat bahagia. Kemudian Hidayatur Rahman. Saya sering bingung dengan istilah seperti smart building, green building, dan sustainable building. Kadang-kadang kok pengertiannya sering tumpang tindih. Mohon penjelasan masing-masing di atas. Terus yang paling penting,
dikerjakan pada konteks sekarang yang mana Pak? Atau bisakah memungkinkan kita bisa dikerjakan dalam satu kesempatan? Baik, itu memang cara sudut pandangnya. Seperti robot sama IoT itu sama nggak sih? Robot itu adalah suatu benda yang dikontrol dari jarak jauh dengan menggunakan protokol komunikasi. IoT juga demikian juga kan? Kita menggerakkan thing dari jarak jauh dengan ini. Nah, di dalam sesuai dengan perkembangan pengetahuan, memang teman-teman dari energi, lingkungan melahap bahwa energi itu penting, atau lingkungan itu penting, hijau itu penting. Maka sudut pandangnya itu adalah the green. Nah, teman-teman dari lingkungan juga melihat sustainable. Nah, tetapi orang-orang ICT, wah ini kurang cerdas ini ya. Ini nggak efisien, nggak efektif. Sehingga muncullah smart building. Nah, disitulah yang barangkali ada titik temu. Tapi kalau saya dari smart building maupun smart city, memandang itu semuanya kita lihat harus sustain, harus hijau. Makanya di waktu kita bicara dari smart green, smart energy, smart environment, smart water dan sebagainya harus masuk di dalam konteks smart city. Orang cerdas memikirkan keberlanjutan, orang cerdas melanjutkan green, ya kan? Nah, green harus cerdas apa enggak kan gitu ya. Kemudian sustainable ya harus cerdas ya. Ini cara pandang. Tidak, kadang-kadang kita ya seperti itu karena memang sudut pandangnya dari yang satu dari Hong Kong, yang satu dari Australia, yang satu dari Afrika barangkali ya. Nah itu beda-beda. Tapi itu sudut pandangnya semuanya ke sana, tetapi memang perlu ada komunikasi yang lebih baik. Untuk smart city sendiri dan konsep dari kumpulan smart building yang mana yang punya kelebihan tersendiri di tiap bangunannya. Nah yang saya tanyakan itu bagaimana sistem telekomunikasi antar bangsa itu dengan yang lainnya agar koordinasi informasi dan lainnya bisa meningkatkan efektivitas dari smart itu sendiri. Nah, saya kira building dengan building itu kan ada kaitannya. Nah, kalau sudah itu berarti fungsi government atau bagaimana government mendirect industri terkait telekomunikasi, industri terkait dengan pengelolaan sampah, industri pengelolaan apa itu di dalam konteks infrastruktur sharing, dalam konteks energy sharing, dalam konteks communication dan sebagainya. Ini memang menjadi suatu tugas yang pemerintah yang mempunyai stakeholder di situ, kecuali di rumah mandiri kota mandiri ya, kota mandiri yang disusun, katakanlah kayak Jababeka, kayak Sumarekon, kayak BSD itu kan bisa dikontrol oleh yang punya kota mandiri. Tapi kalau pemerintah memang harus bisa membuat satu arsitektur gitu rupanya ya. Pak Gede Agus Mahaputra, apakah kiat-kiat smart building ini bisa diterapkan pada bangunan residental? Dan untuk hemat energi sistem AC apa yang tepat digunakan untuk residensial? Nah ini ya bangunan itu bisa rumah, bisa bangunan besar, bisa bangunan kecil. Nah tentu saja kaitan-kaitan untuk membuat satu penerapan untuk energy saving itu ya sama. Jadi bagaimana menggunakan energi terbarukan dan energi efisien. Saya sendiri sedang ada persoalan untuk mengoptimalkan greenhouse. Itu bagaimana temperatur, bagaimana evaporator, bagaimana cleaner, ini menarik itu ya. Satria Yudo Pak, biar admin untuk link survei apa enggak? Terus Mas Oke Taufik. Nah ini Mas Oke Taufik yang dari mana ya? Ini saya punya teman juga namanya Mas Oke Taufik. Apakah pengembangan smart building pada saat ini tidak menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada teknologi impor? Seberapa amannya sistem cyber atau internet itu untuk menerapkan smart building saat ini? Nah, itu saja kan kita bisa bertahap ya, sejauh mana kita bisa membangun dari desain kita. Nah, komponen mau tidak mau memang masih ini, tetapi kalau komponen tidak kita buat, ya akan selalu bergantung. Tetapi kalau desain dan sebagainya kita bisa mulai. Sejauh mana kita meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri. Seberapa ya saya benar pasti selalu ada kemudahan, ada kesulitan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada gelap, terbitlah terang. Nah, itu semuanya seperti itu. Tiap hari kita mendapat satu tantangan seperti itu. Dari semua menunjukkan perlunya komunikasi antara node sistem. Bagaimana komunikasi antara sistem? Ini sepertinya ke Pak Rediagon ini. Nah, ada lagi ya, yang Mas Sembiring ini. Ini ada Pak Jaka Sembiring ya, teman saya. Tapi Pak Sembiring ya. Pak Suwono, apakah di Indonesia sudah ada kota yang termasuk Great Smart City? Kami tiap 2 tahun mengukur readiness dari kota.
sampai saat ini dengan cara ukur kita itu belum ada yang masuk di smart city, masih menuju. Kalau nilainya 80 smart city itu yang baru ada angka yang deket-deket 70. Karena kalau sudah smart city kan nggak banjir, nggak macet. Nah ini, adakah kota Indonesia yang nggak macet, nggak banjir? Coba dicek, nggak ada kan? Saya kira itu ya. Sudah lumayan, Mbak Dianing. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Pak, sebelum Bapak leave room-nya nih Pak, sedikit komen atau last statement dari Bapak atau apa yang ingin disampaikan kepada para peserta kita hari ini Pak. Sebentar, gimana Mbak? Baik, sebelum Bapak meninggalkan ruangan, mungkin kami mohon Bapak untuk last statement-nya. Oke. Apa yang ingin Bapak sampaikan ya, sedikit rangkuman mungkin apa pesan penting yang ingin disampaikan dalam acara kita hari ini gitu Pak. Baik, saya itu jam 3:30 harus nguji S3 ini, nggak tahu Pak Red jawab lagi. Saya pernah Pak Red juga dulu. Saya jam ini harus ada sidang terbuka mahasiswa, jadi saya apresiasi kepada PJJI maupun Pamerindo yang telah menyelenggarakan suatu webinar. Ya saya kira menarik ya, yang menggabungkan satu komponen kota sehingga kota itu saling dihitung gitu ya. Sedemikian rupa kota kita ini menjadi nyaman, membahagiakan, sehat ya. Kita sekarang ini kan boleh dikatakan dalam menghadapi pandemi ini kita work from home atau kita saling curiga di sana ada pandemi atau tidak dan sebagainya. Mulainya kan dari rumah, residensial juga kan. Nah, bangunan dan sebagainya. Saya kira inovasi-inovasi yang bisa merupakan bagian dari bangsa kita untuk meningkatkan kreativitas yang mengurangi ketergantungan pasti harus gitu ya. Itu harus terus kita tingkatkan dan kita aware bahwa bangunan itu penting untuk kehidupan kita, rumah, bangunan kerja, bangunan pariwisata, bangunan hiburan, gedung bioskop ataupun di mall dan sebagainya itu sangat penting dan itu akan menciptakan kota yang tangguh, kota yang mempunyai satu ketertarikan kita bisa hidup lebih baik. Demikian Mbak Dianing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor. Mungkin lanjut ya untuk Pak Rendro Ignatius. Kita habisi pertanyaan nih Pak. Ini mau saya bacakan atau Bapak mau pilih-pilih sendiri Pak? Saya baca saja sendiri. Pertanyaan pertama nih dari Galaxy A5. Bagaimana cara menerapkan server management system pada smart building? Ya, di smart building seperti tadi yang saya sampaikan ada banyak sistem yang mengatur semua automasi sistemnya, ada sistem untuk security, ada sistem untuk perparkiran, ada sistem untuk pengaturan lighting atau pencahayaan. Nah, di situ bagaimana kita memanage sistemnya, server management sistemnya adalah kita harus pisahkan berdasarkan fungsinya masing-masing, walaupun dari mungkin masing-masing proses akan memerlukan data mentah atau data raw data dari server dari masing-masing server tersebut yang akan diintegrasikan pada aplikasi yang bisa mengevaluasi dan mengukur, menghitung sehingga nanti ujungnya akan bisa result pada suatu eksekusi tertentu di proses manajemennya maupun proses otomatisasinya. Di sini biasanya kita menggunakan server yang bisa menggunakan server yang hardware yang dedicated ataupun kita juga bisa pakai virtual machine untuk manajemen servernya ini. Yang kedua ini adalah tentang saya mau tanya kepada Pak Rendro Ignatius di website Icon, saya baca, mana tadi hilang. Ya, aplikasi catat meter online. Ini terjadinya kita sudah bisa monitoring penggunaan listrik di rumah kita. Bagaimana caranya aplikasi bekerja dan di mana bisa kita temukan karena saya tertarik untuk dengan aplikasinya untuk monitoring penggunaan listrik di rumah. Ya, kita memiliki aplikasi di sini. Memang ini baru kita develop dan kita selenggarakan untuk pelanggan-pelanggan yang sudah memiliki yang pengukuran listriknya sudah menggunakan automated meter reading sehingga pelanggan bisa meminta secara khusus informasi tersebut bisa dikirim lively melalui email ataupun di
website. Kemudian berikutnya izin bertanya bagaimana strategi Icon Plus khususnya Smart Meter dapat menangani cyber security. Jadi Icon Plus dalam kami saat ini sudah melakukan operasi dari smart metering menggunakan teknologi automatic meter reading atau AMR, dan cyber security yang kami implementasikan dalam sistem AMR tersebut sudah menggunakan seperti halnya yang biasa di dalam penanganan data transfer. Kita menggunakan firewall dan proses security sebagaimana yang ada saat ini. Memang nantinya ke depannya kita terus melakukan dan menguji mengembangkan cyber security kami dengan secara rutin melakukan pen test dan bagaimana pengujian seperti apa tingkatan security dari sistem metering, smart metering kami. Lanjut, ini yang mana? Oh, izin bertanya pada Pak Rendro, apakah pernah dilakukan penelitian nyata, bukan penelitian di atas kertas, mengenai payback period apabila suatu building sudah mengimplementasikan smart building 100%? Baik Pak Puk Jin Oi, mohon maaf Pak, kami di sini belum pernah Pak melakukan penelitian nyata tentang payback period suatu building untuk mengimplementasikan smart building 100%, karena saat ini yang kami kembangkan baru sebagian-sebagian, belum suatu hal yang menyeluruh. Suatu inisiatif yang baik untuk ke depan Pak, kami akan catat dan bawa nanti dalam pelaksanaannya. Kemudian ada juga lagi Pak Victor Sitorus untuk Pak Rendro dan Pak Susirono untuk building vital, control center atau ruang server di Smart City, public service building, apakah di-consider bangunannya sendiri menggunakan fire stop material atau silicon based fire protection seal system. Nah ini sudah Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam ada 7 kriteria smart building, salah satunya adalah intelligent skin dan smart material yang tentunya memiliki kemampuan atau memiliki kapabilitas untuk fire stop material. Implementasinya kami mohon maaf, kami juga belum tahu di Jakarta atau di Indonesia gedung mana yang sudah memiliki atau menggunakan fire stop material, tapi saya percaya sudah ada Pak, khususnya untuk gedung-gedung yang sudah didesain dengan major technologies. Kemudian apalagi menarik sekali ya ini ya, sangat variatif untuk ininya. Ini ada pertanyaan dari Welly Angelia, tapi saya tidak. Mari kita baca. Sejauh ini bangunan hijau diatur dalam peraturan gubernur, sehingga pembangunan bangunan hijau terfokus pada kota atau wilayah yang sudah diatur. Bagaimana dengan skala nasional? Sejauh apa komitmen bersama dalam meningkatkan performa bangunan yang efisiensi secara penggunaan energi air? Terima kasih. Mungkin ini beyond my knowledge ya, Bu Welly. Untuk bangunan hijau ini, seperti yang saya dalam presentasi saya tadi, memang sudah diwujudkan dalam bentuk smart building memperhatikan environment. Dalam skala nasional, kalau tentang komitmen bersama, ini kami mungkin harus mencari tahu sebagaimana komitmen bersama dalam meningkatkan performa bangunan. Harapannya, kalau kesadaran dan pengetahuan tentang smart building ini sudah massal, sudah ada di kita semua, maka lebih mudah untuk mendapatkan komitmen bersama. Kemudian ada satu lagi, Pak Ruli Widiatmoko Hanafi. Bangunan lama yang dirubah menjadi smart building, apakah bisa dan perlu terkait biaya dan benefit? Yang kedua, biaya untuk smart building berapa persen yang harus disiapkan dari total biaya bangunan? Misalnya untuk rumah gedung bertingkat. Wah, pertanyaannya yang pintar Bapak. Yang pertama, bangunan lama diubah menjadi smart building. Tentu saja pasti ada opsi untuk itu Pak, karena kita juga
dalam suatu kondisi tertentu harus menghormati heritage building yang mungkin juga harus kita ubah menjadi smart building dengan memasang sensor dan sistem-sistem untuk memproteksi dan meningkatkan capabilities-nya. Hal tentang perlu atau tidaknya, hal tentang bisa atau tidaknya pasti bisa, Pak. Dan masalah biaya mungkin biayanya tergantung dari kondisi yang diperlukan. Namun biasanya, Pak, biayanya akan lebih tinggi karena penyesuaiannya mungkin yang ada hal yang lebih banyak disesuaikan. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin kami belum bisa menjawab dan akan saya tampung dahulu. Kemudian pertanyaan dari Pak Panji Adi Kumoro untuk Pak Rendroyoko, apakah konsep sistem smart building dari Icon Plus sudah diterapkan di unit-unit di PLN? Sudah, Bapak, tapi baru sebagian tertentu, seperti misalnya penggunaan smart metering itu sudah kami terapkan, kemudian penggunaan CCTV, kemudian penggunaan alokasi pembangunan sistem ICT sudah kita terapkan di beberapa building di PLN. Kemudian dari Pak Madison Ginting, kita bicara mengenai smart building, maka tidak bisa terlepas dari smart home. Betul, Pak. Smart living, smart security, dan smart control. Dan yang kedua, smart factory solution, design, gathering, visualization, analyze, production. Dan tiga, smart city, smart water, smart energy, smart transport. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengedukasi pihak swasta, pemerintah untuk penerapan teknologi ini. Betul, Bapak, semuanya itu terkonek dari mulai yang terkecil, smart home, kemudian bagaimana mengelola di home itu smart energy-nya, smart security-nya, smart living-nya, dan kemudian smart building atau smart factory solution. Di sini kalau dari sisi energy management system-nya itu ada building energy management system, ada factory energy management system, dan yang di situ adalah satu platform ya Pak, satu desain, satu konsep. Yang ketiga adalah smart city, karena itu semua akan saling terintegrated menjadi satu. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengedukasi, tentu saja kita harus selalu melakukan campaign yang terus-menerus, yang kontinu, yang konsisten, dengan komitmen, sehingga orang sedikit demi sedikit akan tersadar, teredukasi, remind, sehingga akan selalu timbul kesadaran natural bahwa tentang hal smart building ini adalah suatu hal yang harus kita wujudkan bersama. Apakah Icon Plus punya jaringan tersendiri dan terpisah dari jaringan PLN, khususnya untuk SCADA sistem? Pak Muhammad Syarif, terima kasih pertanyaannya. Di sini Icon Plus adalah anak perusahaan PLN, di mana tugas utama kami adalah bagaimana mewujudkan atau melaksanakan kebutuhan PLN. Di sini Icon Plus membantu PT PLN Persero untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara sistem SCADA-nya. Jadi kalau pertanyaannya punya jaringan tersendiri, kami memang punya jaringan tersendiri, Pak. Jaringan tersebut juga istilahnya milik PLN yang dilimpahkan kepada Icon untuk dioperasikan, sehingga itulah yang kami pergunakan untuk mewujudkan sistem SCADA-nya PT PLN Persero. Kemudian Pak Putu Eka Widarma, apakah mungkin smart meter bisa dikontrol lewat HP? Seperti mau menyalakan lampu atau AC di luar rumah kepada Bapak Yoko? Tentu saja Pak Putu Eka, itu adalah tahapan nanti di tahapan advanced metering infrastructure, di mana setiap meter pelanggan akan memiliki komunikasi, memiliki akses komunikasi dua arah, ya, sehingga tidak hanya bisa menerima data, tapi meter tersebut juga bisa mengirimkan data dan bisa dikontrol secara langsung atau lively. Di situ pada saat itulah bila kita bisa menjalankan sistem advanced metering infrastructure, maka smart meter bisa dikontrol lewat personal mobile atau HP.
Demikian mungkin Mbak Novi, terima kasih sekali. Ada satu lagi terakhir Pak dari Pak Dewa Gede Aditya Sanjaya. Lanjutan pertanyaan catat meter online, bagaimana jumlah pengguna device smart metering terbaru PLN dari total seluruh pelanggan PLN? Saat ini sistem AMR PLN yang dilakukan oleh Icon dengan AMR adalah sebanyak 261.000 pelanggan. Ya, ini adalah salah satu sejarah jumlah meter terbanyak yang ditangani oleh satu sistem pengukuran di PLN. Dulunya sistem pengukuran itu terpisah-pisah, yang di Jawa Barat sendiri, Jawa Timur sendiri, di Bali sendiri, di Sumatera sendiri. Saat ini semuanya terkonek menjadi satu, sehingga kemudahan pengontrolan, kemudahan pencatatan, kemudahan pengolahan invoice akan lebih mudah dan cepat dilakukan oleh PT PLN Persero. Demikian Mbak Novi, terima kasih sekali. Ini sungguh suatu forum yang entusiastik sekali, dinamis, banyak orang yang ternyata ingin tahu dan perlu tahu dan pengen semangatnya, geloranya cukup tinggi ya. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Pak. Terima kasih banyak Pak Anjo. Baik, mungkin sebelum kita tutup Pak, sebelum selesai nih, bisa kasih statement closing short aja nggak? Kira-kira poin penting Bapak yang ingin sampaikan hari ini adalah? Ya, untuk closing statement, merefer pada topik kita pada siang hari ini, smart building ini adalah suatu konsep yang sudah lama ada, sudah sejak tahun 60-an bahkan mungkin 70-an sudah ada, dan ini akan bisa membawa kita ke lingkungan dunia, di dunia terdekat kita yang lebih baik. Ya, untuk itu saya dari kami pribadi maupun dari mewakili perusahaan, kami punya komitmen, punya proyeksi, punya kehendak ke depan untuk mengembangkan, untuk terus mengembangkan smart building ini, juga seiring dengan itu kami mengembangkan smart home, dan juga intensi utama kami dalam mendukung PT PLN Persero adalah mengembangkan smart city dan smart grid, sehingga kami tidak akan bisa melakukannya sendiri. Kami harus bekerja sama dengan banyak pihak lain, karena disinilah di zaman saat ini kooperasi dan sharing sharing knowledge, sharing usaha, sharing peran perlu kita lakukan bersama. Kami tidak bisa berjalan sendiri dan mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa saling win-win, memberikan peran, memberikan kesempatan supaya kita bisa menciptakan suatu hal yang baru untuk dalam inovasi dan kreasi untuk kebaikan ke depan. Terima kasih, Mbak Novi. Baik, terima kasih sekali Pak Rendoko Ignatius. Berhubung banyak sekali pertanyaan yang masuk dan keterbatasan waktu kita juga, mungkin Pak Rendo udah capek bacain juga ya Pak? Tidak capek. Oke, mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak bisa terjawab kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara webinar kita hari ini, yaitu Bapak Profesor Suwono yang sudah live tadi, dan juga Bapak Rendrono Ignatius. Terima kasih Pak. Mungkin hari ini memang sedikit edukasi ya Pak ya, untuk masyarakat supaya tahu smart building, resilient cities. Paling tidak kita sudah memberikan ya Pak sedikit informasi dan edukasi. Ya silakan Pak. Saya ingin memanfaatkan waktu juga untuk mengucapkan terima kasih saya kepada Pak Edi Widiono, guru senior, kakak, bapak saya yang selalu membina kami. Demikian juga kepada Pak Profesor Suwono Suharso Supangkat. Beliau juga adalah guru besar kami yang juga berperan dalam mendorong kami terus nih untuk bisa capable dalam menyesuaikan diri menghadapi tuntutan teknologi zaman. Kemudian juga kepada Pak Merindo
dan semua yang sebagai sponsorship. Terima kasih karena sudah bisa mengundang kami di sini untuk bisa bersama-sama berkontribusi dan berdiskusi di suasana yang baik ini untuk kemajuan ke depan. Demikian, terima kasih Bu Novi. Baik, terima kasih sekali Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang telah menyaksikan webinar kita hari ini dan juga para sponsor Himmel Indonesia, Puma Electric Niaga, dan Harvestindo Sukses Sentosa yang telah mendukung webinar Energy Talk Series 4 pada hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan selama memandu acara webinar hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kembali lagi kepada MC. Silakan Mbak Lydia. Terima kasih banyak Mbak Novi yang pasti sudah meluangkan waktunya nih untuk menjadi moderator kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mengadakan polling question yang kedua. Mohon kesediaannya kembali Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya dan kembali memberikan jawaban yang ada. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Menurut Anda, apakah bagian penting dari terbentuknya resiliensi dari sebuah kota atau resiliensi smart city? Smart building, good infrastructure, smart transportation system, Internet of Things atau IoT, and good government. Oke. Ya, kita akan close untuk sesi ini. Baik, dan jawaban tertinggi ada di smart building sebanyak 43%. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sekalian boleh langsung klik close yang ada di layar Bapak Ibu. Dan terima kasih juga keahliannya ya pastinya sudah membantu kita untuk memberikan jawaban. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Edi. Juga kepada para pembicara. Tadi ada Prof. Suhono dan Bapak Yoko. Terima kasih banyak, Pak. Pastinya telah presentasi yang luar biasa kepada kita semua. Dan tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor kami, Himmel Indonesia, Puma Electric Niaga, dan Harvestindo Sukses Sentosa yang telah mendukung webinar pada hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin mengundang Bapak Edi kembali untuk memberikan kata-kata penutup untuk kita semua di sini. Silahkan Pak Edi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Rekan-rekan sekalian, kita sudah mendengarkan tadi dari webinar ini penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Suwono dan Mas Rendro Yoko. Dua-duanya adalah orang yang kompeten. Satu dalam konsep smart city dan yang satu adalah direktur dari suatu perusahaan yang memang mendalami smartness ya. Barangkali pertanyaan kedua tadi menggambarkan suatu pemahaman ya bahwa smartness itu seringkali diartikan sebagai upaya untuk bisa mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem, ya, dan khususnya untuk smart city, suatu layanan terpadu soal energi, soal transportasi dan sebagainya merupakan suatu harapan, ya. Tetapi di sisi yang lain ada kata resilient yang tadi saya sudah sampaikan. Resilient adalah suatu harapan bahwa sesuatu yang kota yang sifatnya terpadu dalam banyak hal, itu mampu bertahan menghadapi kondisi-kondisi yang seringkali dihadapi saat ini, yaitu bencana alam, serangan teroris, kegagalan suatu sistem besar, dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, penjelasan tadi melengkapi pandangan bahwa selalu ada optimasi yang harus dipilih antara mengintegrasikan untuk efisiensi ya supaya diperoleh efisiensi. Industri 4.0 misalnya adalah suatu integrasi yang
vertikal dan horizontal yang diharapkan bisa memberikan energi efisiensi yang mencapai 20-30% daripada kalau dia tidak menggunakan integrasi yang tadi. Tetapi di sisi yang lain, integrasi juga mempunyai risiko, yaitu bahwa sekali integratornya terganggu, entah karena serangan cyber attack, entah karena bencana alam dan sebagainya, ya, ini buyar semuanya. Akhirnya tidak mendapat apa-apa karena menghadapi situasi semacam blackout coding. Nah, hari ini kita melihat bahwa dua hal ini bisa dioptimasikan sebenarnya. Smart building adalah fondasi dasar dari terbentuknya smart city. Smart building dibangun untuk menjaga resiliensi. Tentu dalam hal ini diharapkan ada efisiensi juga lokal, ya. Tetapi efisiensi secara sistem barangkali harus dikorbankan sedikit demi mencapai resiliensi. Dan di sanalah diperlukan smartness, diperlukan kecerdasan, ya, dalam bentuk apakah dalam bentuk yang paling sederhana controller atau bahkan yang lebih canggih melalui artificial intelligence. Pemahaman kita semua mengenai perspektif dari berbagai masalah ini mudah-mudahan terangkat dengan webinar kali ini, ya. Saya appreciate ada pertanyaan yang masih mencoba mencari overlapping di antara smart building, green building, intelligent building dan sebagainya, ya. Dan terpulang pada kita semua, selama pemahaman kita dari webinar ini bisa mendukung, ya, maka kita akan tahu dengan pasti di mana batasannya masing-masing. Saya ucapkan selamat bagi mereka yang sudah mengikuti ini, karena harapan kami semua tentunya webinar ini menambah pengetahuan kita, dan jangan lupa smartness adalah suatu perjalanan. Dia tidak diciptakan sekali. Dia akan terus improving, dia akan terus memperbaiki sistemnya sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di masa depan. Sekali lagi, terima kasih pada semua pihak yang telah memungkinkan acara ini berlangsung dengan baik, dan juga kepada perhatian Anda semua. Seri keempat ini, insya Allah, masih akan diteruskan dengan seri-seri lainnya bersama Pak Merindo dan PJCI yang sudah menjadi partner yang cukup kokoh di dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi sekali lagi atas waktunya. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, saksikan webinar Energy Talk Series selanjutnya yang akan mengangkat tema Cable Network Infrastructure in Energy Sector tanggal 15 Oktober 2020 mendatang. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa follow account Instagram kami di @buildingautomationindonesia atau @electric.power.indo. Dan tibalah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Kembali saya informasikan, materi webinar dan rekaman webinar hari ini akan kami kirimkan melalui email kepada Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu juga dapat langsung mengunjungi website kami di www.electricindonesia.com. Dan untuk sertifikat yang akan kami berikan, kami akan memberikan dalam kurun waktu 5-7 hari kerja setelah webinar hari ini selesai. Dan Bapak Ibu dapat mendapatkannya dengan mengisi link survei yang terdapat pada kolom chat. Jadi Bapak Ibu boleh langsung klik kolom chat, kemudian klik link yang ada, dan Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu. Nanti 5-7 hari ke depan kami akan berikan e-sertifikat. Saya Lydia Citra beserta PJCI dan PT Pamerindo Indonesia mohon undur diri, dan kiranya webinar ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu pada webinar kami selanjutnya dengan topik-topik lain yang lebih menarik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.
audiens yang hadir tadi banyak bertanya dan punya interest yang tinggi mengenai kelistrikan untuk kepulauan. Dan memang mereka pengen tahu sebenarnya di mana batu sandungnya mengapa listrik kepulauan belum bisa berkembang secara sempurna di Indonesia. Sini kan banyak pertemuan konsultan mechanical electrical, jadinya pertemuannya di sini sih lebih dominan, lebih ke ketemu dari sisi-sisi konsultan sama lihat dari tim-tim yang biasa berperang di proyek sih, lebih ke situ sih sebenarnya. Usually we get to meet about 80% of local visitors and about 20% of international visitors. Tempat meeting point yang sangat bagus karena customer-customer kami yang lama akan muncul yang kita nggak tahu dan sangat efisien daripada keliling Jakarta temu customer satu persatu. It's also the opportunity to discover new leads, to talk to people that we usually don't talk, and to showcase our solution. Kemudian mungkin di masa depan bisa saya gunakan sebagai alternatif dari komponen-komponen yang selama ini saya gunakan. Jadi biar komponennya nggak itu mulu kali ya. Kita ikut di event Elektrik Indonesia, terutama yang diselenggarakan oleh Pamerindo, kurang lebih hampir 7 kali sejak berdirinya CHIN di Indonesia tahun 2005. Sebenarnya agak menyesal sih kenapa nggak dari tanggal 11, karena emang seru dan dapat banyak vendor baru yang mungkin nanti bakal bisa lebih kompetitif dengan vendor yang selama ini kita gunakan. Banyak sekali informasi dan teknologi yang sangat pesat sekali yang membuat saya wow gitu kan, dan luar biasa sekali. Dan banyak produk-produk yang lain yang kita bisa tahu 2 tahun lalu nggak muncul, sekarang muncul apa aja. Dan kita bisa lihat kompetitor perkembangannya, produk-produk kita yang dulu Schneider nggak ada, sekarang sudah ada. Nah, ya ini buat refresh kita untuk kedepannya itu ngapain. Keep it up and see you in 2 years. Would you be able to imagine your life without power, without access to energy? Difficult, right? As much as energy seems to be an inseparable part of all our lives, there are still over 1 billion of us who have no access to it. Also, with the ever-expanding urban population, the demands for energy are at an all-time high. We, at Himmel, work towards ensuring accessibility of energy for every human being around. Because energy ignites lives in ways like nothing else does. Himmel is a multinational manufacturer and provider of electrical products that successfully combines global expertise with local knowledge. We focus on long-term partnerships with customers and offer products that meet real needs and ensure adequate compatibility for common usage. All our products are the best possible combination of affordability and reliability, which means we provide great products at attractive costs and ensure complete originality of all components for safe installation and usage. Our innovative solutions ensure access to safe, reliable, efficient, and sustainable energy for all. Having a presence in over 70 countries, Himmel is a truly global company with a product portfolio that spans across 5 categories. Low voltage power distribution, final distribution, industrial control components,
motor control and protection. Power energy management. The gold standard products of this extensive product portfolio find application in both residential and commercial segments and go a long way in creating efficient homes and business units. Our business mission is not about a few graphs or sales figures. It is about a lot of smiles and hopes that access of energy would bring to people's lives. We are Himmel.